menjadi kisah terbaik di hidupmu. Kita terus maju, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpimu, merakit mimpimu. Lagu Merakit, lagu ini adalah yang luar biasa menggambarkan kisah perjalanan aku yang aku lalui dari kurang lebih 3,5 tahun yang lalu saat aku ada di fase terburuk. Dan beberapa waktu lalu aku sempat juga membuat konser Yura Merakit di Bandung dan Yura Merakit di Jakarta. Dan kalau teman-teman yang datang pasti ngerasain betul atmosfer yang begitu dalam. Dan teman-teman playerku juga di sini waktu konser semua menitikan air mata karena ini adalah journey yang luar biasa panjang. Dan kalau aku bisa cerita, lagu Merakit ini terinspirasi saat aku ada di fase terburuk dalam hidupku. Pasti semua orang pasti pernah ada di fase terburuk dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah merasa down, benar-benar terpuruk dan nggak tahu caranya bagaimana harus bangkit gitu. Dan aku mengalami ini di 3,5 tahun yang lalu saat aku pernah merasa terkungkung, aku pernah merasa sengaja dibatasi oleh sesuatu, aku pernah merasa sengaja dihalang-halangi oleh seseorang dan sesuatu untuk aku tidak bisa merilis album kedua. Dan gimana sih saat kita sebagai musisi, ini adalah hal yang paling kita cintai dalam hidup, tapi kita nggak bisa sengaja nggak bisa nih album kedua rilis. Dan itu prosesnya sangat complicated, sangat panjang, sampai akhirnya aku nggak tahu lagi caranya gimana harus bangkit. Sampai ini magic ya waktu itu bareng sama Boleng juga waktu itu kita kesana ya. Di bulan puasa tahun lalu, mungkin ini adalah jalan Tuhan. Tuhan selalu kasih cara sederhana untuk mengingatkan umatnya. Jadi waktu itu aku diundang menyanyi di salah satu yayasan Wiataguna Tunanetra di Bandung. Ini adalah pertama kalinya aku bersentuhan dengan teman disabilitas. Ini pertama kalinya loh. Waktu itu aku sempat deg-degan banget dan nervous banget. Gimana ya caranya aku harus nyanyi di depan semua teman-teman yang tidak bisa melihat aku. Aku deg-degan banget, takut gimana gitu, takut salah gitu. Tapi ternyata surprisingly saat aku datang ke sana, semua teman-teman tunanetra di sana hafal semua laguku, hafal dan turut bernyanyi. Dan aku punya feeling pengen kasih satu mic ke salah satu anak yang ada di sana. Dan waktu aku nyanyi di sana, aku tuh lagi down banget, tau gak sih? Mungkin kalau performer tahu rasanya saat kamu harus harus menghibur banyak orang, tapi sebenarnya kamu lagi down banget, lagi terpuruk banget, tapi kita harus flip, kita nyanyi di depan banyak orang. Itu cukup susah juga sih untuk membangun mood itu. Tapi aku punya feeling pengen kasih salah satu mic ke satu anak di sana. Terus namanya Delia, suaranya bagus banget, indah sekali, dia bernyanyi dengan sangat indahnya dan bikin aku merinding banget. Dia punya keterbatasan, aku melihat dia punya keterbatasan, tapi ternyata dia sendiri tidak merasa ada keterbatasan dalam dirinya. Terus aku nangis, kayak mixed feeling gitu saat kamu ada di fase terburuk, kamu mendengar suara dia bagus banget, jadi apa ini, aku gak bisa apa-apa, cuma bisa menitikan air mata. Dan dia kayaknya mendengar aku terisak, dia bilang gini, "Kak Yura, kenapa nangis?" katanya gitu. Aku cuma bisa bilang, "Suara kamu bagus banget." Terus ini kalimat yang gak pernah aku lupa seumur hidup. Dia bilang gini, "Kak Yura, aku pengen banget jadi seorang penyanyi. Aku pengen banget jadi seorang penyanyi untuk bisa sesederhana membuat kedua orang tuanya bangga, dan dia pengen banget bisa membuat banyak orang senang seperti Kak Yura bikin kita senang hari ini." Di situ aku sedih banget, kayak ketampar banget. Kita yang kadang udah dikasih banyak kelebihan, dikasih banyak kesempatan, kadang-kadang kita masih suka mengeluh dan sulit untuk bangkit. Tapi dari kalimat sederhana itu benar-benar mengubah hidup aku, benar-benar menggerakkan aku, nampar aku banget bahwa kita ngelihat dia punya keterbatasan, tapi ternyata keterbatasan yang dia miliki tidak pernah bisa menghalangi dia untuk bisa merakit mimpi-mimpinya.